Jam 14:23. Assalamualaikum, Afwan Ustadz, izin bertanya, datang ke tukang pijat ahli saraf, tukang pijatnya orang Islam. Bahkan almarhumah istrinya membuka TPA anak-anak belajar mengaji. Tukang pijat ini ketika pasien sudah dipijat, biasanya pasien bawa air botol buat dibaca-bacain. Mungkin maksudnya didoakan ya. Terus buat diminum oleh pasien yang di rumah. Apakah ini dibolehkan dalam Islam? Dan pernah dengar juga ada pasien datang minta penglaris buat usaha. Di rumahnya juga ada 2 kaligrafi berbentuk wayang, satu yang kurus dan wayang satu lagi yang gendut. Bagaimana Ustadz? Apakah saya berhenti pergi ke tukang pijat dengan orang itu karena takut jatuh dalam kesyirikan? Jazakallah khair. Tafadhal Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Ada pengobatan alternatif yang sering kita dengar yang namanya ruqyah. Ruqyah itu bentuknya adalah membacakan ayat-ayat Allah, doa-doa kepada yang sakit. Baik itu medianya langsung kepada tempat yang sakit. Mama yang sakit dadanya dipegang. Kemudian dibacakan bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qadratihi min syarri ma ajidu uhadir. Atau dia baca ayat kursi atau baca apa saja, itu boleh. Atau medianya pakai air, nggak apa-apa. Membacakan kepada air itu ayat-ayat ruqyah, kemudian diminumkan kepada orang yang sakit. Sebenarnya nggak ada masalah itu yang seperti itu. Tapi kalau tadi udah disebutkan dia ada orang yang datang minta penglaris. Dilihat modelnya apa penglaris. Kalau dia dikasih doa ya, disuruh minta sama Allah Azza wa Jalla, maka nggak ada masalah. Tapi kalau dia kemudian membaca mantra-mantra yang wallahu a'lam yang kita tidak mengetahuinya, maka lebih baik berganti cari tukang pijat yang lainnya. Artinya intinya ruqyah itu ada. Kalau yang dilakukan orang itu adalah ruqyah, insya Allah aman. Selama ruqyahnya sesuai dengan syariat. Kemudian tadi juga ana heran ada kaligrafi wayang ya. Ahibati fillah. Quran ini diturunkan sebagai petunjuk. Bukan sebagai hiasan dinding. Apalagi dengan di model-model manusia. Padahal kita tahu malaikat itu tidak masuk ke dalam rumah yang di situ ada gambar dan ada anjingnya. Jadi boleh jadi kalau memang dia itu melakukan ruqyah syariah, tapi mungkin karena dia nggak ngerti, karena dia nggak paham, mungkin bisa dikasih tahu. Tapi kalau memang tadi sudah datang orang minta penglaris sama dia dan dikasih apa sama dia, itu yang perlu dipastikan. Tapi kalau dikasih jimat atau apa, maka hendaklah engkau cari tukang pijat yang lainnya demi menyelamatkan keimanan kita. Karena sejatinya kita itu pijat sama siapa aja boleh jemaah. Artinya kita pijat sama non-muslim pun kalau bicara pengobatan ini sebagaimana kita berangkat ke dokter yang non-muslim nggak apa-apa sebenarnya. Tapi yang kita takutkan ketika ada ritual-ritual yang dilakukan yang tidak sesuai dengan agama. Itu yang dapat Anda sampaikan dok, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Dr. Ahmad, jazakumullahu khair. Jazakallah.